wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Fadilatul habaib asy-syurafa wal ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-hibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, fi hadzal iftitah li hadzal majlis, la ansa an uhanni'akum jami'an bi'aidin sa'idin wa 'aidin mubarak. Fajarallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ingin saya sampaikan pada hari ini berkenaan dengan ibadah haji. Ahiba'il kiram, bicara tentang ibadah haji, tegas Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah nyatakan dalam ayat ini walillahi 'alan nas. Jadi bagi Allah atas umat manusia, yang dimaksud manusia di sini adalah kaum muslimin. Ini lafzul 'am yuradu bihil khusus. Lafzul 'am yuradu bihil khusus. Lafaz yang umum tapi maksudnya khusus. Lafaznya umum, umat manusia, tapi maksudnya khusus, yaitu umat Islam. Jadi Allah menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan bagi Allah atas umat manusia, atas kaum muslimin ada kewajiban untuk hajjul bait, untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Nah, siapa yang diwajibkan? Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi mereka yang sudah punya kemampuan, kesanggupan untuk melakukan perjalanan. Dengan kata lain, bagi mereka yang sudah diberikan oleh Allah nikmat kemudahan untuk menunaikan ibadah haji, baik yang berkenaan dengan ongkosnya, kesehatannya, maupun kesempatannya. Nah, yang menarik, banyak kalangan ulama mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ayat ini adalah undangan Allah bagi hambanya untuk menunaikan ibadah haji. Artinya, barang siapa yang sudah diberikan nikmat harta, nikmat sehat, nikmat kesempatan, seperti amannya perjalanan, atau tidak ada keluarga sakit yang harus ditunggu, maka berarti yang bersangkutan sudah diundang oleh Allah, sudah dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Tinggal
bagaimana yang bersangkutan menyikapi undangan dan panggilan Allah tadi. Apakah dia menghargai panggilan dan undangan tersebut sehingga dia segera mengurus keberangkatannya, atau justru sebaliknya dia remehkan undangan dan panggilan Allah tersebut dengan penuh keangkuhan dan kesombongan sehingga dia tidak mau untuk memenuhi undangan tadi. Nah, kenapa ada ulama yang mengatakan ini merupakan undangan dan panggilan Allah? Karena berdasarkan satu hadis Nabi, di mana Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan al-hujjaju wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabuhu. Jadi di sini Nabi mengatakan al-hujjaju wal ummar, orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh itu adalah wafdullah, yaitu tamunya Allah, delegasi yang berkunjung, yaitu untuk memenuhi panggilan Allah. Kenapa mereka disebut tamu Allah? Dalam hadis Nabi nyatakan da'ahum, Allah memanggil mereka, Allah mengundang mereka, fa'ajabuhu, dan mereka memenuhi panggilan tersebut. Jadi berdasarkan hadis ini kita mendapatkan satu pelajaran, ada panggilan, ada sambutan. Jadi tidak panggilan sepihak, ada panggilan, ada sambutan. Panggilan datang dari Allah, sambutan tadi datang dari si hamba, saudara. Nah, maka itu tadi kita katakan, barang siapa yang sudah mendapatkan nikmat kekayaan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dia sudah dipanggil oleh Allah. Nah, kalau dia tahu diri, dia menghargai panggilan Allah, dia urus keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji. Andai kata di tengah kepengurusan, tiba-tiba dia mendapatkan suatu kendala yang menyebabkan dia akhirnya tidak jadi berangkat haji, pantas kalau dia beralasan belum panggilan. Tapi kalau ada orang kaya raya, badan sehat, kesempatan punya, tiap tahun tidak pernah mau bikin haji, tidak pernah berusaha untuk ngurus keberangkatannya menunaikan ibadah haji, dari tahun ke tahun. Kemudian suatu ketika ditanya orang, kenapa Anda tidak menunaikan ibadah haji? Dia jawab, belum panggilan. Ini gak pantas, saudara. Ini tidak pantas. Kalau dia sudah ngurus, dia sudah setor, dia sudah bayar, dia punya kesiapan, apalagi dia sudah berangkat, sampai di sana ada musibah, sampai dia nggak bisa menunaikan ibadah haji. Ditanya, kenapa Anda belum haji? Belum panggilan, pantas. Tapi kalau ada orang kaya raya, harta bendanya banyak, badannya sehat, kesempatan ada, kapan saja dia bisa berangkat, nggak pernah dia mengurus, nggak pernah dia mau berangkat, dia kecilkan ibadah haji. Suatu ketika begitu ditanya, kenapa Anda tidak menunaikan ibadah haji? Dia katakan belum panggilan. Ini penghinaan terhadap panggilan Allah. Allah sudah panggil dia, Allah sudah undang dia, tapi dia yang tidak tahu diri menghargai, yaitu panggilan dan undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ini kita ingatkan betul, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang durhaka terhadap panggilan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi jangan seenaknya dia berbuat maksiat, berbuat dosa, terus nyalain Allah. Andai kata boleh dia punya alasan begitu, besok para pelacur juga kalau ditanya kenapa nggak taubat, belum panggilan. Iya, koruptor, kenapa ente nggak berhenti dari korupsi? Ya, udah takdir, belum panggilan. Yang nggak bisa begitu dong. Allah sudah panggil dia, Allah sudah ajak dia untuk berbuat baik, Allah sudah ajak dia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah sudah panggil dia untuk menjalankan perintahnya. Nah, kalau kemudian dia tidak jalankan perintah Allah, jangan mengatakan Allah tidak nyuruh dia, Allah belum panggil dia, Allah belum ajak dia. Tidak begitu ya. Wah. Nah, karena itu saya ingatkan sekali lagi,
Bagi mereka yang sudah dapat panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk Allah berikan nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat kesempatan, segeralah untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Walaupun kita tahu ibadah haji dalam mazhab Imam Syafi'i wujubnya alat tarahi, wajibnya bukan alal khawf, bukan mesti disegerakan. Tapi sungguh pun begitu, mengingat di zaman sekarang ini kita tahu menunaikan ibadah haji tidak semudah yaitu di tahun-tahun sebelumnya. Orang daftar sekarang 5 tahun lagi baru dapat kursi. Nah, saya pikir tidak ada alasan lagi untuk kita menunda-nunda untuk mendaftarkan diri kita menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, bapak, ibu, pemuda-pemudi akan dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji kita tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, dalam ayat tadi yang kita baca, walillahi 'alan nasi hijjul bait, itu ditutup dengan satu ungkapan yang luar biasa. Allah katakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, dia tolak kewajiban haji, sombong. Allah wajibkan dia haji, Allah undang dia, dan nggak mau datang. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, yang menolak kewajiban haji, yang nggak mau diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingatkan dengan penuh kebesaran, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jadi Allah ingatkan, ketahuilah sesungguhnya Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, tidak butuh dengan semesta alam. Luar biasa. Ini ungkapan nggak main-main ini, saudara. Allah nyatakan bahwa Allah tidak butuh dengan semesta alam. Artinya melalui ayat ini Allah menegur para hambanya, jangan anda pikir kalau Allah suruh anda sholat, Allah butuh dengan sholat anda. Jangan anda pikir kalau Allah perintahkan anda haji, Allah butuh dengan haji anda. Jangan anda pikir kalau Allah perintahkan anda puasa Ramadan, Allah butuh dengan puasa anda. Jangan anda pikir saat Allah memerintahkan anda menunaikan zakat, Allah butuh dengan harta anda. Tidak. Tidak. Bahkan dalam satu hadis tegas, saudara, sebagaimana dituliskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau nukilkan, tegas Allah nyatakan, andai kata jin dan manusia yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, saudara, itu semuanya taat kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah. Sebaliknya, andai kata semua jin manusia yang pernah Allah ciptakan dari dulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang, semua kumpul durhaka maksiat kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan dan keagungan Allah tidak terpengaruh dengan taat maupun maksiat hamba-hambanya, saudara. Kenapa? Karena Allah Maha Mulia, kemuliaannya tanpa batas, keagungannya luar biasa. Maka itu, ini teguran luar biasa dari Allah untuk mereka-mereka yang angkuh dan sombong. Allah perintahkan haji, nggak mau haji. Allah suruh sholat, nggak mau sholat. Allah suruh ibadah, nggak mau ibadah. Allah ingatin, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah ghani 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, maha besar, maha tinggi, maha mulia, maha agung, maha suci. Allah tidak butuh dengan semesta alam. Jadi kalau Allah perintahkan kita sholat, kita yang butuh dengan sholat kita. Dengan sholat kita, kita ketuk pintu rahmat Allah, Allah berikan rahmatnya, kita bisa masuk ke dalam surganya. Siapa manusia yang gak butuh surga Allah? Siapa manusia yang gak butuh rahmat Allah? Mau rahmat Allah, mau surga Allah, laksanakan sholat, laksanakan puasa Ramadan, bayar itu zakatnya, laksanakan ibadah haji. Nah, ini yang kita ingin ingatkan semua. Jadi jangan sampai ada akidah yang salah, seolah-olah Allah butuh dengan ibadah kita, sehingga Allah itu mengiming-imingi kita dengan surga kalau kita ibadah, menakut-nakuti kita dengan neraka kalau kita tidak mau ibadah. Seolah-olah sepertinya kayak Allah butuh betul gitu dengan kita, dengan ibadah kita. Padahal sama sekali Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kita yang membutuhkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baiklah, kembali kepada persoalan haji. Kembali kepada persoalan haji, saya hanya ingin menyampaikan apa yang sering saya sampaikan di mimbar-mimbar pada saat walimah safar untuk kepergian haji. Ada
ada satu dialog yang sangat menarik terjadi antara Al-Imam Ali Zainul Abidin Ibnu Sayyidina Al-Husain Ibnu Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Jadi Al-Imam Ali Zainul Abidin ini adalah putra Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah cucu Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Zainul Abidin dijuluki As-Sajjad, artinya orang yang banyak sujud. Ini bukan sembarangan julukan, tapi ini julukan yang menunjukkan ketinggian takwanya kepada Allah, ketinggian ibadahnya untuk Allah, sampai orang menjuluki beliau sebagai As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Ali Zainul Abidin dikenal sebagai seorang imam yang alim, soleh, takwa, zuhud min ahlil wara. Ketika beliau hidup, banyak kaum muslimin dari berbagai pelosok dunia datang menimba ilmu, belajar akhlak dari Imam Ali Zainul Abidin sebagai imam besar di zamannya yang berasal dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Ali Zainul Abidin inilah yang Allah selamatkan dari pembantaian di padang Karbala. Tatkala Sayyidina Husain beserta keluarganya dibantai oleh penguasa yang zalim, putra-putra beliau bahkan sampai yang baru berusia 6 bulan ikut terbunuh. Tapi satu-satunya anak lelaki daripada Sayyidina Husain yang Allah selamatkan dengan izin dan kekuatannya adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Dari beliau inilah kemudian lahir keturunan-keturunan Sayyidina Husain yang menyebar di seluruh pelosok dunia, termasuk di negara kita Republik Indonesia. Andai kata Al-Imam Ali Zainul Abidin ketika itu ikut dibunuh, terbantai, maka Anda tidak akan pernah bertemu dengan para habaib yang menyebarkan Islam di Indonesia ini, saudara. Nah, jadi tidak benar kalau Anda mengatakan keturunan Nabi udah mati semua, udah dibantai di padang Karbala. Nah, itu satu pendapat yang sangat lemah sekali, sangat naif sekali, dan tidak punya dasar sejarah historis yang kuat. Nah, baiklah, saya tidak ingin cerita soal sejarah Karbala atau sejarah hidup daripada Imam Ali Zainul Abidin yang begitu luar biasa. Tapi berkenaan dengan haji, ada satu dialog yang luar biasa antara beliau dengan salah seorang muridnya yang biasa dipanggil Ash-Shibli. Saudara, Ash-Shibli belajar tahunan kepada Imam Ali Zainul Abidin, belajar fikih, belajar Quran, belajar hadis, dan belajar berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan agama, sampai akhirnya beliau tampil sebagai ulama besar. Suatu ketika Ash-Shibli menunaikan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah hajinya, Ash-Shibli ini sangat-sangat memperhatikan setiap delik rincian daripada manasik haji. Sampai-sampai mulai dari yang syarat, rukun, wajib, hingga yang sunnah, dia tidak mau luput untuk mengerjakannya. Jadi kalau dilihat betul-betul ibadah itu dia berusaha sesempurna mungkin. Dia tidak ingin melewatkan satu fadilah pun di dalam menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, usai menunaikan ibadah haji, pulang ke Madinah dan beranjang sana bersilaturahmi ke rumah sang guru tercinta Al-Imam Ali Zainul Abidin. Begitu sampai di sana, terjadi dialog antara guru dan murid. Imam Ali Zainul Abidin mengatakan, bertanya kepada Shibli, "Wahai Shibli, bagaimana ibadah haji?"
Shibli menjawab, Tuan Guru, alhamdulillah wa syukrulillah. Semua yang kau ajarkan kepadaku daripada syarat, rukun, wajib sampai sunnah haji, aku berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah semua bisa aku laksanakan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ali Zainal Abidin, ahsanta ya Shibli, bagus kalau kau sudah lakukan itu. Lalu apakah boleh aku bertanya tentang manasik hajimu, wahai Shibli? Kata Shibli, sama syi'ta, silakan kau tanyakan apa yang kau inginkan, wahai Tuan Guru. Baik. Si guru langsung bertanya rinciannya, apa yang kau lakukan saat kau berada di miqat? Kau keluar dari kota Madinah ini, kau mampir ke miqat, apa yang kau lakukan di miqat? Shibli mengatakan, di miqat aku mandi sunnah ihram, aku berbersih diri, setelah itu aku memakai pakaian ihram, selanjutnya aku sholat 2 rakaat sunnah ihram, usai itu aku tancapkan niat berihram untuk haji, dan aku lanjutkan dengan memperbanyak talbiyah menuju kota Mekah. Jadi usai mandi, aku memakai pakaian ihramnya, aku sholat 2 rakaat sunnah ihramnya, dan seterusnya. Kata si guru, ahsanta, bagus yang kau lakukan. Tapi bukan itu yang aku tanya. Bukan itu yang aku tanya. Yang aku ingin tahu adalah, tatkala kau tinggalkan kota Madinah ini, apa kau menyadari bahwa dirimu ketika itu memakai pakaian maksiat, pakaian dosa, pakaian kemunkaran yang telah melumuri seluruh badan dan dirimu. Lalu ketika kau mandi sunnah ihram, kau lepaskan itu pakaian yang kau kenakan dari kota Madinah ini, dari rumahmu, apakah saat itu kau berikrar di hadapan Allah? Ya Allah, aku datang kepada Engkau ya Allah dengan pakaian maksiat, dengan pakaian kemunkaran, maka begitu aku buka pakaianku ini untuk mandi sunnah ihram ya Allah, aku berikrar mulai saat ini aku tanggalkan semua pakaian kemungkaran, semua pakaian kemaksiatan, semua pakaian kezaliman. Apa kau lakukan itu ya Shibli? Shibli diam. Beliau mengatakan tidak. Lalu tatkala kau mandi sunnah ihram, begitu kau ambil air, kau siram, kau punya badan untuk membersihkan dirimu, apa saat itu kau juga berikrar di hadapan Allah dengan penuh harapan? Ya Allah, badanku ini, diriku ini yang penuh noda dosa, noda maksiat, lumpur kezaliman, aku berharap kepada Engkau ya Allah, setiap tetes air yang aku gunakan untuk mandi sunnah ihram ini akan membersihkan seluruh noda-noda dosa dan lumpur-lumpur maksiat yang telah mengotori diriku karena aku selama ini memakai pakaian kemunkaran. Apa kau lakukan itu ya Shibli? Shibli menggelengkan kepala. Kemudian kata Imam Ali Zainal Abidin, ya Shibli, tatkala kau memakai pakaian ihram 2 helai serba putih tanpa jahitan, apa saat itu kau berikrar di hadapan Allah, ya Allah, setelah aku tanggalkan pakaian kemunkaran, setelah aku bersihkan diriku dari segala lumpur dan noda dosa, maka hari ini ya Rabb, aku berikrar mulai hari ini tidak ada lagi pakaian yang aku kenakan di hadapanmu kecuali pakaian takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Apa kau lakukan itu ya Shibli? Shibli menggelengkan kepala. Ya Shibli, tatkala kau sholat 2 rakaat sunnah ihram, apa saat itu kau tancapkan ikrar, tegaskan diri bahwa kau mulai hari itu akan menanggalkan pakaian maksiat, mengganti dengan pakaian taat? Tatkala kau tancapkan niat ihram, mulai saat itu tentunya
Sebagaimana kau ketahui, kau tidak lagi menggunting kukumu, kau tidak lagi mencukur rambutmu, kau tidak lagi memakai wangian untuk pakaianmu, dan seterusnya dan seterusnya. Kau menyadari ya Shibli, untuk memakai pakaian takwa harus siap untuk melepaskan kesenangan duniawiyah. Memotong kuku itu kesenangan duniawiyah untuk berhias. Mencukur rambut itu kesenangan duniawiyah untuk merapikan diri. Memakai wangian itu lambang kesenangan dunia. Apa kau tahu, untuk memakai pakaian takwa kau harus siap untuk melepaskan segala kesenangan duniawiyah. Mana bisa kau memakai pakaian takwa kepada Allah kalau kau tidak mau untuk melepaskan kesenangan duniawiyah yang ada di sekitarmu. Shibli menggelengkan kepala. Ya Shibli, kalau begitu engkau belum ke miqat ya Shibli. Kau belum mandi sunnah ihram, kau belum memakai pakaian ihram, kau belum sholat 2 rakaat sunnah ihram, kau belum menancapkan niat ihram hajimu ya Shibli. Diam Shibli, saudara. Bungkam 1000 bahasa. Dia tidak sangka kalau dia akan ditanya oleh gurunya tentang perkara-perkara tersebut. Lalu gurunya melanjutkan, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan kepada Shibli, sudahlah ya Shibli, mungkin itu tidak kau kerjakan, tapi aku akan bertanya lagi kepadamu. Mungkin yang berikut ini ada yang kau kerjakan. Kata si guru, apa yang kau lakukan setelah kau tinggalkan miqat? Shibli bercerita, dia menuju padang Arafah, wukuf di padang Arafah. Sore harinya berangkat ke Musdalifah, mengumpulkan batu-batu kerikil untuk melontar di Mina, dan seterusnya. Si guru mengatakan, ahsan ya Shibli, bagus. Kau sudah melakukan sesuai dengan aturan manasiknya. Tapi yang ingin aku tanyakan ya Shibli, tatkala kau duduk di padang Arafah, apa kau tidak perhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu, di sekelilingmu, yang datang dari berbagai negeri, berbagai macam warna kulit, berbagai macam adat istiadat tradisi, berbagai macam bahasa. Di situ kau lihat tidak ada beda antara si kaya dengan si miskin. Tidak ada beda antara ningrat dengan yang bukan ningrat. Tidak tampak antara mana yang sultan, mana yang bukan sultan. Semua berpakaian sama. Apakah pada saat itu ya Shibli kau mengambil pelajaran daripada wukuf di padang Arafahmu? Sesungguhnya Allah melalui wukuf di padang Arafah sedang mendidik hamba-hambanya, bahwa mereka semua siapapun, berasal dari keturunan manapun, berwarna kulit apapun, dari negeri manapun, semuanya di hadapan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apakah ketika itu kau tidak berikrar di hadapan Allah, ya Allah, melalui wukufku di padang Arafah ini, ya Allah, aku berikrar, mulai hari ini aku tanggalkan pakaian ketakaburan, pakaian kesombongan, pakaian merasa diri paling mulia, paling suci dibandingkan orang lain. Mulai hari ini, ya Allah, aku hanya akan memakai pakaian persamaan di antara umat manusia, kesamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum Allah. Apa kau lakukan itu ya Shibli? Shibli menggelengkan kepala. Si guru mengingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Kau di padang Arafah semua sama. Yang membedakan kalian ayat takwa kepada Allah. Siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling ikhlas menaikkan ibadah hajinya untuk Allah. Shibli menggelengkan kepala, sedih. Kemudian si guru mengatakan, tatkala kau tinggalkan padang Arafah, kau mampir, yaitu di padang Musdalifah, kau kumpulkan itu batu-batu kerikil. Ya Shibli, apa kau ambil pelajaran dari itu semua? Untuk memakai pakaian takwa dengan melepaskan pakaian maksiat, untuk memakai pakaian persamaan hak dan kewajiban, dengan menanggalkan pakaian kesombongan, ketakaburan. Semua itu pasti ada tantangan. Setan tidak akan diam, hawa nafsu tidak akan diam, iblis tidak akan diam. Semua pasti akan menghadangmu.
menghalangimu agar kau tidak mengenakan pakaian takwa kepada Allah. Karena itu di padang Musdalifah engkau diminta untuk tafakkur, berfikir, menyiapkan diri untuk menghadapi setiap tantangan. Kau punguti itu batu-batu kerikil, itu sebagai pertanda ikrarmu kepada Allah. Ya Rabb, untuk memakai pakaian takwamu ya Allah, di hadapanku pasti akan ada tantangan, pasti akan ada halangan dari iblis, dari setan, dari hawa nafsu. Karena itu malam ini ya Allah, aku ambil batu-batu kerikil ini, aku akan jadikan senjataku untuk melantar mereka, untuk melontar mereka, untuk menyatakan mereka musuh kami. Akan aku jadikan amunisi untuk melawan mereka semua. Apa kau lakukan itu ya Sibli? Sibli menggelengkan kepala. Baik, tatkala kau turun di padang Mina, kau gunakan batu kerikilmu untuk melontar di Jumratul Aqabah dengan nama Allah. Setiap lontaran kau baca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Ya Sibli, ketika itu apa kau berikrar di hadapan Allah? Ya Rabb, andai kata kekuatan iblis, setan, hawa nafsu semua berkumpul di Jumrah Aqabah itu, maka pada hari ini ya Allah, dengan batu sebagai amunisi yang sudah aku siapkan semalam dari padang Musdalifah, dengan namamu ya Allah, aku nyatakan perang melawan iblis. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan namamu ya Allah, aku nyatakan perang melawan hawa nafsu. Bismillahi Allahu Akbar. Dengan namamu ya Allah, aku nyatakan perang melawan segala kemungkaran, melawan kezaliman, melawan kedurhakaan, melawan kedurjanaan. Apa kau lakukan itu ya Sibli? Sibli menggelengkan kepala. Lalu bagaimana dengan potongan rambutmu ya Sibli? Setelah kau jumrah di Jumratul Aqabah, kau memotong kau punya rambut. Setelah itu kau sembelih hewan kurbanmu. Ya Sibli, kau tahu untuk memakai pakaian takwa, pakaian persamaan hak dan kewajiban, pakaian kesucian, bukan hanya sekedar ada tantangan yang harus kau lawan, tapi kau harus siap untuk berkorban. Apakah ketika kau potong kau punya rambut, kau berikan di hadapan Allah, ya Allah, hari ini beberapa helai rambutku kuberikan kepadamu sebagai kesiapan untuk aku mengorbankan apa saja yang menjadi milikku ya Allah. Bagaimana kau mau perang melawan kezaliman kalau kau tidak siap berkorban di jalan Allah, mengorbankan harta benda segala kau punya dari jiwa ragamu? Dan tatkala kau sembelih itu hewan kurban, darahnya terpencar membasahi bumi, memerahi tanah, apa saat itu kau berikrar di hadapan Allah? Ya Allah, bukan hanya sekedar harta benda jiwa raga, bahkan nyawaku aku siap berikan kepada engkau. Kalau hari ini ya Allah, aku basahi bumi ini dengan darah hewan kurbanku, maka besok untuk menegakkan agamamu, untuk memakai pakaian takwa kepadamu, aku siap membasahi bumi dengan merah darahku ya Allah. Apa kau lakukan itu ya Sibli? Sibli diembungkan, nangis sudah. Akhirnya apa kata si guru? Ya Sibli, kau belum wukuf di padang Arafah, kau belum mabit di Musdalifah, kau belum turun ke lembah Mina, kau belum Jumratul Aqabah, kau belum potong kau punya rambut, kau juga belum sembelih kau punya hewan kurban. Nangis Sibli sudah. Karena Sibli menunaikan ibadah haji dengan sangat serius. Beliau berjalan kaki dari Madinah sampai ke Mekah, ratusan kilometer di padang pasir yang tandus, dan beliau sudah berusaha sesempurna mungkin ibadahnya. Tapi ternyata yang ditanyakan oleh gurunya tadi, tak satu pun yang dikerjakannya ya Allah. Jadi terlalu fokus kepada persoalan fikih, syarat, rukun, wajib, sunnah, adab, lupa dengan hikmah yang ada di balik itu semuanya ya Allah. Nangis Sibli. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, begitu melihat Sibli menangis, beliau terdiam. Beliau tunggu sampai nangis Sibli reda sudah. Begitu sudah reda, Imam Ali Zainal Abidin bertanya, apa boleh aku lanjutkan pertanyaan? Sibli menganggukkan kepala.
Kali ini yang ditanya, ya Shibli, setelah dari Padang Mina kau datang ke Mekah, kau masuk Al-Masjidil Haram, kemudian kau tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, selanjutnya sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, setelah itu kau meneguk air Zam-Zam, selanjutnya kau datangi Mas'ad untuk sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali pulang pergi. Baik ya Shibli, yang ingin aku tanyakan, tatkala kau mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, apa kau tidak lihat manusia di sekitarmu? Kau tengok, datang dari berbagai macam negeri, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda status sosialnya, bahkan berbeda-beda guru dan pendapat mereka. Tapi sungguh pun mereka berbeda guru, berbeda pendapat, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda status, tapi mereka mengelilingi Ka'bah dengan arah yang sama, dengan jumlah putaran yang sama. Ka'bah selalu diletakkan di sebelah kirinya. Apa kau tidak belajar dari situ ya Shibli? Kau sedang dididik oleh Allah melalui tawafmu, bahwa walaupun kau hai umat Islam, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda suku bangsa, bahkan berbeda pendapat, berbeda guru di dalam memahami agama ini, tetap saja semuanya tetap harus selangkah, harus seiring sejalan untuk menuju satu titik, mengelilingi satu titik, yaitu titik ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah saat itu kau tidak berikrar di hadapan Allah? Ya Allah, dengan tawafku ini ya Allah, mulai hari ini aku berikrar untuk menanggalkan pakaian perselisihan, pakaian perpecahan, pakaian gontok-gontokan, pakaian permusuhan, pakaian kebencian sesama umat Islam. Mulai hari ini ya Allah, aku hanya akan memakai pakaian persaudaraan, pakaian persatuan, walaupun kami berbeda-beda warna kulit, suku bangsa, pendapat. Apa kau lakukan itu ya Shibli? Shibli menggelengkan kepala. Ya Shibli, bagaimana mau menang melawan iblis dan bala tentaranya kalau kita tidak bersatu? Kita punya kekuatan apa? Mau melawan iblis dan bala tentaranya yang selalu bersatu untuk menghancurkan umat manusia? Kemudian ya Shibli, tatkala kau sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, mestinya kau tancapkan ikrarmu ke hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan air Zam-Zammu ya Shibli? Air Zam-Zam itu air mukjizat, air mulia, air suci. Ketika kau minum, Allah sedang mendidikmu bahwa untuk melawan iblis dan bala tentaranya yang harus masuk ke dalam tubuhmu, tidak boleh minuman dan makanan kecuali yang halal. Apakah ketika air Zam-Zam itu masuk melalui mulutmu, melewati tenggorokan dan kerongkonganmu, sampai bersemayam di dalam perutmu, apakah ketika itu kau tidak berikrar di hadapan Allah? Ya Allah, untuk memakai pakaian takwa, pakaian persamaan hak dan kewajiban, pakaian tawadu, pakaian persatuan, pakaian persaudaraan, pakaian pengorbanan. Untuk lakukan itu semua ya Allah, maka mulai hari ini aku berikrar, tidak ada makanan dan minuman yang masuk ke mulutku, yang melewati tenggorokanku, bersemayam dalam perutku, kecuali makanan dan minuman yang halal. Tidak ada tempat lagi yang haram dalam tubuh ini ya Allah. Apa kau lakukan itu ya Shibli? Shibli menggelengkan kepala. Kemudian yang terakhir, sang guru bertanya tentang sa'inya. Ya Shibli, dari Bukit Safa kau ke Marwah, Marwah kau ke Safa. Di lembah antara Safa dan Marwah kau berlari-lari kecil 7 kali pulang pergi Safa Marwah. Ya Shibli, kau sedang dididik oleh Allah melalui sa'imu bahwa untuk menggapai ridha Allah, kau rela untuk jatuh bangun, untuk pulang pergi. Andai kata rahmat Allah itu ada di Bukit Safa, kau kejar ke Bukit Safa.
Walaupun begitu kau sampai di sana hanya fata morgana, ternyata rahmat Allah ada di Bukit Marwah, kau siap tinggalkan sofa untuk menuju Marwah. Kalau ternyata sampai di Marwah, ridho Allah itu ada di Bukit Sofa, kau siap tinggalkan kembali Bukit Marwah untuk kembali ke Sofa. Walaupun 7 kali pulang pergi, walaupun harus berlari-lari, walaupun harus jatuh bangun, artinya kau sedang dididik oleh Allah untuk memakai pakaian takwa, pakaian kesolehan, pakaian persamaan hak dan kewajiban, pakaian pengorbanan, pakaian perjuangan, pakaian persatuan untuk melawan iblis dan bala tentara. Nah, engkau harus siap untuk jatuh bangun, pantang menyerah, pantang putus asa. Apa saat itu kau berikrar di hadapan Allah, ya Allah, mulai hari ini dalam perjuangan menegakkan kalimat-Mu, aku tanggalkan pakaian keputusasaan, pakaian ketidaksabaran, pakaian kepengecutan. Mulai hari ini aku hanya akan memakai pakaian kesabaran, ketabahan, ketegaran, pakaian tahan banting. Walaupun harus jatuh bangun, aku tidak akan pernah menyerah untuk menegakkan agama. Kau lakukan itu ya Sibli. Sibli tertunduk, sedih, menangis. Kata si guru, ya Sibli, kau belum tawaf, kau belum sholat 2 rakaat sunnah tawaf, kau belum minum air zam-zam, kau belum sa'i antara Sofa dan Marwah. Ya Sibli, ya miskin, kata si guru. Wahai Sibli, kesian engkau belum haji ya Sibli. Masya Allah. Nangis Sibli. Saat itu juga Sibli bersumpah di hadapan gurunya, wallahi demi Allah, kalau tahun depan Allah panjangkan aku umur, maka aku akan kembali menunaikan ibadah haji, dan aku tidak akan lagi meluputkan apa-apa yang kau tanyakan hari ini, wahai Tuan Guru. Allah kabulkan doanya Sibli. Allah berikan kesempatan kepada Sibli untuk memenuhi janjinya, panjang umur. Tahun kedepannya Sibli menunaikan ibadah haji, berjalan kaki lagi. Kali ini beliau sangat hati-hati dalam setiap langkahnya. Keluar dari rumah beliau berhenti. Kenapa saya keluar? Kenapa begini? Kenapa begitu? Beliau ke mikot, kenapa ke mikot? Beliau buka baju, kenapa buka baju? Beliau mandi, kenapa mandi? Setiap langkah beliau tafakkur, beliau gali hikmah, saudara. Ternyata setelah beliau tafakkur dalam setiap langkah manasik haji, beliau dapatkan samudra hikmah dalam ibadah haji yang luas tanpa batas. Jauh lebih banyak beliau dapatkan dari apa yang ditanyakan oleh sang guru, saudara. Sang guru menanyakan beberapa bagian, si murid mengembangkannya, mengarungi samudra hikmah daripada ibadah haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saudara, dari dialog ini saya ingin garis bawahi dulu supaya tidak timbul salah paham. Selama seseorang menunaikan ibadah haji sudah lengkap syaratnya, rukunnya, wajibnya, ikut aturannya, hajinya sah. Secara hukum fikih sah. Walaupun dia tidak memikirkan yang tadi kita cerita. Dan selama dia lakukan dengan ikhlas karena Allah, hajinya sah secara akidah. Apa beda sah secara fikih dengan sah secara akidah? Sah secara fikih sudah lengkap syarat dan rukunnya sesuai dengan aturan. Sah secara akidah maksudnya diterima oleh Allah dan membuahkan pahala karena ikhlas. Jadi setiap yang sah secara fikih belum tentu sah secara akidah. Secara fikih sah, secara akidah belum tentu kalau dia tidak ikhlas. Nah, yang kita bicarakan tadi itu adalah kesempurnaan ibadah dari persoalan tasawufnya, sudah. Nah, jadi ya ibadahnya sudah sah, lengkap syarat, lengkap rukun, tapi kurang sempurna di dalam mengambil iktibar kalau kita tidak tafakur dalam setiap langkah ibadah kita. Nah, jadi yang diajarkan oleh Al-Imam Ali Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana
setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah, bukan hanya dalam haji, dalam semua ibadah, tanya kenapa begini, kenapa begitu, ambil hikmah supaya kita bisa lebih menghayati ibadah kita, lebih bisa meresapi ibadah kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah kita. Nah, jadi pantas banyak orang ibadah tapi nggak merasa nikmat, karena dia nggak paham apa yang sedang dikerjakan dia. Nah, karena itu jangan kaget kita lihat Al-Imam Ali Zainal Abidin itu kalau sudah ibadah betul-betul dinikmati. Sampai-sampai suatu ketika beliau pernah sedang sholat. Begitu sedang sholat, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Tetangga-tetangganya sudah habis kebakaran, orang lari ke sana kemari berteriak. Begitu hati apinya padam, ternyata Imam Ali Zainal Abidin masih tetap sedang khusyuk dalam sholatnya. Orang udah pikir Imam Ali Zainal Abidin kebakar, yang lain lari, dia nggak lari, saudara. Begitu selesai sholat, orang tanya, ya benar Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah, apa kau tidak lihat barusan api begitu besar melalap rumah yang ada di sekitarmu, melalap rumahmu juga, orang semua lari, tapi kau tidak lari? Apa jawab Imam Ali Zainal Abidin? Api yang mana? Dia lihat sekitarnya betul udah kebakar semua. Kenapa kau tidak bisa tidak tahu, wahai Tuan Imam? Apa dijawab oleh beliau? Bagaimana aku tahu dengan api-api ini? Karena saat aku sholat ibadah kepada Allah, yang aku lihat di hadapanku api yang jauh lebih besar dari itu semua. Saking takutnya kepada Allah, takut kepada Allah, saudara, yang dia lihat adalah api yang disiapkan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang durhaka kepadanya, sehingga membuat beliau tercambuk. Ini api luar biasa panasnya. Nah, kalau orang sudah lihat di depannya ada api yang lebih besar, api yang kecil nggak berasa, saudara. Nggak dirasakan kehadiran itu api yang kecil. Kenapa bisa begitu? Saking takutnya kepada Allah. Subhanallah. Jadi kita lihat. Nah, ini kenapa? Ini namanya menikmati ibadah. Karena dia paham apa yang sedang dilakukan. Kenapa saya Fatihah, kenapa qiyam, kenapa ruku, kenapa sujud, kenapa baca ini, kenapa baca itu. Dia resapi maknanya, artinya, dia gali hikmahnya. Itu akan melahirkan yaitu rasa nikmat di dalam melaksanakan ibadah. Nah, sebagaimana juga datuknya Al-Imam Ali Zainal Abidin, ini cucu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, Sayyidina Ali pernah dalam satu pertempuran terkena anak panah punggungnya. Terkena anak panah, nancep itu anak panah, sudah. Selesai pertempuran, pasukan istirahat, beberapa sahabat mendekat ingin membantu Sayyidina Ali untuk mencabut anak panah tersebut. Itu anak panah kalau dicabut, itu daging robek, sudah. Karena ujungnya segitiga. Sakitnya luar biasa. Kata Sayyidina Ali, sebentar, kau jangan cabut sekarang, nanti sakitnya luar biasa. Beliau membersihkan diri, beliau wudu, beliau sholat. Sholat 2 rakaat, saudara. Selesai sholat, beliau tegur sahabatnya, loh kok kalian diam, kenapa nggak dicabut itu anak panah? Apa mereka bilang? Sudah kami cabut sejak tadi saat kau sholat. Subhanallah. Sayyidina Ali pikir belum dicabut, saudara, karena dia nggak merasa. Ternyata para sahabat begitu Sayyidina Ali sudah masuk sholat, masuk dalam kenikmatan ladzah daripada ladzatul ibadah, lezatnya ibadah, mereka cabut, Sayyidina Ali nggak merasa. Nah, ini namanya kelezatan ibadah kepada Allah. Jadi saudara, memang kalau ada tingkatan-tingkatan para sahabat Nabi macam itu, apalagi tingkatan itu para Nabi, para Rasul yang ibadahnya luar biasa kepada Allah, itu luar biasa indah dan nikmatnya. Nah, kita memang banyak dosa, banyak kesalahan, tapi bukan berarti kita nggak bisa untuk merasakan nikmatnya ibadah. Nggak merasakan nikmatnya 100%, mungkin bisa merasakan nikmatnya 60%, 50%, 10%. Kita rasakan saja luar biasa indah dan nikmatnya. Nah, saya pikir kalau kita semua yang hadir di sini sholat, puasa, zakat, tapi masih belum bisa merasakan nikmatnya ibadah yang kita lakukan, kita perlu lebih meningkatkan.
di dalam pembenahan ibadah kita kepada Allah. Itu rapikan syaratnya, rapikan rukunnya, rapikan adabnya, ikhlaskan niatnya, berusaha memahami apa yang sedang kita lakukan. Insya Allah. Nah, ini yang sengaja ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Intinya saya ingin mengajak semua yang hadir di sini. Ayo mari sama-sama kita tafakkur, merenungi kenapa kita begini dan kenapa kita begitu di dalam ibadah kepada Allah, supaya kita bisa menggali atau menyelami samudra hikmah yang begitu luas yang Allah jadikan untuk setiap langkah ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hikmah buat kita semua. Allah berikan kepada kita kenikmatan dalam melaksanakan ibadah, dan kita bisa mencontoh Nabi, Rasul, serta para sahabat dan ahlul baitnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi yang hadir di sini, kalau ada yang sudah menunaikan ibadah haji tapi belum melakukan seperti yang dikatakan oleh Imam Ali Zainul Abidin, tidak usah khawatir. Selama syarat rukunnya lengkap, haji kita sah. Selama kita ikhlas, haji kita juga sah. Tapi tidak terlambat untuk kita bertafakur akan hikmahnya. Oh iya, dulu saya haji tahun 80 sekian. Iya ya, waktu saya haji saya ke Mikot. Kenapa ke Mikot ya? Ada apa di Mikot? Oh, di Mikot melakukan ini. Apa nih maksudnya? Pelajaran apa yang ada di dalamnya? Nah, jadi tetap bisa kita gali dari sekarang. Nah, jadi nggak terlambat untuk menggali hikmah, baik yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, bahkan ibadah yang dalam rencana untuk kita lakukan. Oh, nanti saya ingin begini. Apa sih manfaatnya? Apa sih rahasianya? Apa sih hikmahnya? Nah, ini dalam rangka untuk mendorong agar kita bisa menikmati kelezatan ibadah kita, insya Allah. Nah, itulah pelajaran kita pada kesempatan hari ini yang ingin saya sampaikan kepada semua hadirin yang ada di sini. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Nah, dan bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji, tentunya itu bisa menjadi bekal. Bisa menjadi bekal agar mereka dalam melaksanakan ibadah hajinya bisa banyak tafakkur. Nah, adapun bagi yang lainnya, ya kita doakan semoga ke depan kita semua akan dipanggil, diundang oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir pelajaran soal itu cukup. Yang saya sampaikan waktu itu, ini buku Liberalisme sudah diterbitkan. Ini buku kumpulan tulisan saya di tabloid Suara Islam. Ada 10 tulisan tentang liberal, 10 tulisan lagi tentang tatbik syariah. Nah, khusus yang liberal, di situ kita masukkan data buku apa saja yang dikarang oleh liberal, mereka bicara apa saja di halaman berapa, dan bagaimana cara menjawabnya. Nah, jadi itu semua kita masukkan supaya kita tahu ini liberal ini binatang macam apa, supaya kita tahu. Nah, kita kan kalau nggak tahu bahaya binatang, kalau oh ini kucing ada kukunya, ada taringnya, tapi jinak. Oh ini macan, ada kuku, ada taring, tapi balak buas. Nah, kalau kita tahu bahayanya, tahu binatangnya, tahu bahayanya, kita bisa berhati-hati. Nah, silakan Anda bisa beli itu, Anda bisa baca, dan Anda bisa memberikan usul, saran maupun kritik, insya Allah. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik tadi sampaikan tadi itu merupakan satu motivasi juga bagi kita yang akan beribadah haji. Dan yang paling menarik tadi dialog tentang ibadah haji. Berikutnya yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Dari dialog tersebut kita bisa ambil kesimpulan juga bahwasannya kita tidak terlalu fokus dalam urusan fikih dan beribadah, tapi juga harus menggali hikmah daripada ibadah tersebut. Hal yang ingin saya tanyakan, ada juga yang berpendapat bahwasannya
rangkaian ibadah haji, proses manasiknya itu merupakan satu miniatur daripada gambaran akhirat. Apakah ini juga pendapat daripada ulama atau juga digambarkan oleh Rasul? Yang kedua, hal yang juga sering diungkapkan oleh orang-orang di luar Islam bahwasanya dalam ibadah haji ada proses-proses pengagungan terhadap kebendaan, khususnya terhadap Ka'bah atau Hajar Aswad. Bagaimana jawaban kita tentang masalah ini? Terima kasih. Ya, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Satu pertanyaan yang bagus dan satu pertanyaan yang patut kita apresiasi. Pertama, memang dalam ibadah haji, dalam manasik haji ini sebagaimana tadi sudah kita singgung merupakan samudra hikmah yang luar biasa. Di dalamnya ada aneka ragam pelajaran. Nah, karena itu jangan kaget di dalam menggali hikmah tersebut para ulama kita mendapatkan aneka ragam pelajaran. Termasuk yang barusan ditanyakan. Ada yang melihat ibadah haji itu napak tilas daripada perjuangan Nabi Ibrahim, napak tilas perjuangan daripada Nabi Ismail, napak tilas kesabaran daripada Siti Hajar. Nah, kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji juga merupakan miniatur daripada pengadilan Allah di mahsyar nanti dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua merupakan bagian dari hasil kita tafakkur, merenung untuk menggali hikmah yang ada di dalam ibadah haji. Nah, bahkan juga ibadah haji merupakan pengorbanan yang menghimpun berbagai macam pengorbanan. Kalau sholat pengorbanan waktu, puasa pengorbanan tenaga, zakat pengorbanan harta, maka haji pengorbanan waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa dan raga. Nah, jadi betul, jadi nggak apa-apa. Kalau ada ulama mengatakan begitu, kita jangan apa namanya gusar. Itu merupakan bagian daripada perenungan. Apalagi yang merenung adalah ulama-ulama yang sholihin. Nah, yang kedua pertanyaannya, bagaimana menghadapi pertanyaan orang-orang di luar Islam yang mengatakan kalau di Islam ini ada unsur-unsur paganisme. Paganisme itu masih ada unsur-unsur pengaruh untuk mengagungkan benda-benda. Seperti kita tawaf mengelilingi Ka'bah, dianggap kita nyembah Ka'bah. Kita sholat menghadap kiblat ke arah Ka'bah, katanya kita ini sedang mempertuhan Ka'bah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini saya hanya ingin ingatkan bahwa tidak ada paganisme dalam ajaran Islam. Tidak ada paganisme dalam ajaran Islam. Adapun Ka'bah dijadikan kiblat itu putusan Allah dan Rasulnya. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk menghadap ke kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, karena Allah yang memerintahkan kita menghadap kiblat, ya kita menghadap kiblat. Jadi kalau sudah Allah yang memerintahkan kita untuk menghadap satu benda, satu tempat, kalau kita laksanakan berarti kita tidak mempersekutukan Allah. Contoh, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Apa berarti malaikat begitu sujud kepada Adam berarti malaikat itu menyembah Adam atau mengagungkan Adam, mempertuhan Adam? Tidak. Karena persoalannya Allah yang suruh. Kalau Allah tidak perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat nggak mau sujud kepada Adam. Tapi karena sudah Allah yang perintah, maka begitu mereka sujud kepada Adam, berarti mereka taat kepada Allah, bukan mereka menyembah Adam. Nah, kalau Allah tidak perintahkan kita untuk mengelilingi Ka'bah, kita nggak mengelilingi Ka'bah. Kalau Allah tidak memerintahkan kita untuk kiblat, kita menghadap ke Ka'bah, kita tidak akan menghadap ke Ka'bah. Kalau Nabi tidak mengajarkan kita untuk mencium Hajar Aswad, kita nggak bakal cium Hajar Aswad. Nah, karena ada perintah Allah, perintah Rasulnya, petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasulnya, maka itu yang kita lakukan. Berarti kita bukan dalam konteks menyembah itu semua. Dan tidak ada unsur paganisme dalam Islam. Kita tetap dalam konteks taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya rasa jelas. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Dan saya punya rekaman dialog saya dengan 165 misionaris beberapa tahun yang lalu di Aula STEKPI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kalibata. Itu 4 jam. Nah, sebagiannya sudah ada yang melempar ke YouTube gitu, sebagiannya. Nah, itu di sana ada dialog, pertanyaannya menyangkut soal-soal semacam ini.
Jadi orang-orang Kristen itu menyerang, memang karena dalam dialog itu kita bebaskan. Silakan mereka mau tanyakan apa saja mereka tanyakan. Nah, kita berupaya untuk menjawabnya. Nah, silakan bagi mereka yang ingin memperdalam bisa membuka YouTube atau mendapatkan rekaman kasetnya. Saya pikir itu yang bisa dijawab. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Silakan. Saya Fauzi. Sama pertanyaannya. Alhamdulillah. Said Mahdi. Nah, silakan. Mana ininya? Di open. Ya, silakan. Di open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi hadis telah menjelaskan begitu banyak. Dan yang dapat Al-Fatih simpulkan adalah bahwa rukun Islam yang kelima merupakan tingkatan ketakwaan yang sangat tinggi. Dan untuk meraih ketakwaan tersebut tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi juga perlu kesolehan sosial, memberikan rahmat kepada umat itu. Dan juga kalau kita lihat, ternyata hasil ibadah adalah untuk melahirkan kebijaksanaan, terus kecerdasan spiritual, terus juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah juga memberikan isyarat bahwa kita harus tepat waktu, optimis, dan juga melahirkan kebersamaan. Nah, ketika kita melihat ini semua, ternyata ibadah haji yang telah dilaksanakan sudah lama, bahkan di Indonesia sudah lama, bukan hanya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan telah melaksanakan ibadah haji. Tetapi ketika kita lihat problem-problem di Indonesia, khususnya kemiskinan, korupsi, terus perpecahan umat, kira-kira efek ibadah haji yang telah dilakukan umat Islam apakah belum maksimal ataukah bagaimana? Sehingga hasilnya sangat amat menyedihkan. Inilah yang dapat dilakukan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih banyak Syed Mahdi. Tadi kita sudah sama dengar apa yang disampaikan Syed Mahdi itu informasi ilmu pengetahuan yang berharga untuk kita semua. Bahwa sebetulnya setiap ibadah kalau kita lakukan dengan baik itu akan mengasah kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kepekaan kita terhadap lingkungan, situasi dan kondisi. Betul, itu salah satu bagian daripada ladzatul ibadah. Jadi kelezatan ibadah kalau bisa kita rasakan, dia akan berefek, dia akan berpengaruh, dia akan punya ta'thir terhadap tingkah laku kita, terhadap kepekaan kita, terhadap kecerdasan sosial kita, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata ibadah-ibadah tersebut tidak bertakfir, baik perorangan maupun masyarakat? Seperti tadi ibadah haji, yang ibadah haji banyak, sekian banyak, tapi takfirnya kurang. Nah, tentunya ini harus menjadi cambuk buat kita untuk mengevaluasi. Ada apa? Kenapa? Apakah memang karena yang melaksanakan ibadah haji itu belum lengkap syarat dan rukunnya, atau memang belum ikhlas niatnya, atau memang belum bisa untuk menggali hikmah, mengambil pelajarannya, atau memang ada faktor-faktor lain. Yang jelas kalau ibadah itu tidak berpengaruh kepada perilaku seseorang, pasti ada yang tidak beres dalam ibadahnya, termasuk sholat. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim dengan tegas, faqala ta'ala aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegas Allah nyatakan, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, artinya kalau orang mendirikan sholat dengan betul, syarat rukunnya lengkap, niatnya ikhlas, betul-betul dia lakukan sesuai yang diajarkan oleh Nabi, betul-betul dia sholat sesuai dengan yang Nabi katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku sholat, maka pasti niscaya sholatnya akan jadi benteng bagi dirinya untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang kalau sholatnya bagus, dia nggak bakal maksiat. Kalau sholatnya bagus, dia akan terhindar daripada segala kemunkaran. Kalau sholatnya bagus, dia akan terdorong untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya.
Makanya pantas dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, mengabarkan kepada kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalul ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah pertama yang akan diperiksa oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salat. In shaluhat shaluha sa'iru amali. Kalau salatnya beres, bagus, semua amalnya ikut bagus. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, fasada sa'iru amali. Maka semua amalnya ikut rusak. Berarti sholat itu barometer luar biasa. Nah, jadi kalau ada orang yang sholatnya tidak membuat dia makin takwa kepada Allah, sholatnya tidak membuat dia makin baik di tengah masyarakat, berarti dia mesti introspeksi diri, mesti mengevaluasi. Pasti ada yang nggak beres dalam sholatnya. Karena firman Allah, saudara, pasti benar. Kalau Allah menyatakan sholat itu adalah benteng dari perbuatan keji dan munkar, pasti benar. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mustahil firman Allah itu salah. Hanya tinggal kalau memang kita melihat diri kita, nggak usah nilai orang lain, diri kita. Kita sholat tapi tetap maksiat. Kenapa? Pasti ada nggak beres dalam sholat kita. Kita periksa. Apa syaratnya nggak lengkap, apa rukunnya nggak sempurna, atau wudhunya yang nggak beres, atau bacaan suratul Fatihahnya yang tidak sesuai makhrajnya, atau memang tidak ada kehusuan dalam pelaksanaannya, atau memang tidak ikhlas di dalam menegakkannya, pasti ada yang nggak beres. Nah, kalau kita sudah dapatkan mana-mana yang tidak beres, ya kita beresin, saudara. Insya Allah. Kayak ada satu orang nanya dengan pertanyaan yang sama. Jadi dia katakan, oh kita rukun syaratnya udah lengkap semua. Nah, ayo kita cek lagi. Wudhunya bagaimana? Bagus. Airnya bagus, bersih. Airnya diambil dari mana? Dari sumur. Cara ngambilnya pakai mesin sayur, jet pump. Jet pump menggerakkannya dengan apa? Dengan listrik. Listriknya boleh nyolong. Jadi mesti diteliti satu-satu. Ini di mana nih akar masalahnya? Airnya udah bersih, udah bagus. Ya mungkin ada nggak beres di nyolongnya tadi, saudara. Saya pikir kita periksa lah. Kita nggak usah koreksi orang, jangan. Jangan ada orang kita lihatin tuh orang sholatnya 5 waktu di masjid, tapi judi dulu. Kita koreksi diri kita dulu lah. Kita periksa diri kita. Kita nih sholat, tapi maksiat masih sholat, tapi maksiat doyan juga. Nah ini ada apa? Nah kita periksa diri kita masing-masing, kita perbaiki. Insya Allah. Jadi betul yang disampaikan oleh Syekh Mahdi tadi, harus ada evaluasi, harus ada koreksi, harus ada pembenahan supaya jamaah haji Indonesia yang paling besar di dunia itu adanya di Indonesia. Tahun ini insya Allah jamaah haji kita hampir 230.000. Nah, 230.000 orang itu paling besar di dunia ya Pak. Luar biasa banyaknya. Nah, tapi kenapa makin banyak yang bikin haji, korupsinya makin banyak, maksiatnya makin banyak, aliran sesat makin di mana-mana. Nah pasti ada yang nggak beres dalam pelaksanaan atau pengelolaannya. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, yang terakhir, saya satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan dalil Habib yang tadi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di sini ada istita'ah, artinya ada kemampuan. Ya. Syarat dari kemampuan itu di samping kita mempunyai uang, kemudian kesehatan, aman, dan di sini juga istita'ahnya ada memiliki kendaraan yang saya tahu. Nah, kita ini belum ada kendaraan pribadi. Apakah kita masuk istita'ah itu? Kedua, yang saya tanyakan tadi, yang di dalil yang lain, wa azidin nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ada kaitan dengan perkataan Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan bahwa memanggil dengan di rahim sudah dipanggil. Artinya waktu itu apakah sudah menyaut atau belum? Allahumma labbaik al-hajj atau umrah. Itu apakah berkaitan dengan tidak punya kemampuan yang tadi Habib jelaskan? Soalnya berapa kali dia di saat menyaut, berapa kali juga dia berangkat haji. Kemudian yang masalah dalil tentang haji satu kali, itu ada dalilnya nggak, Beb? Soalnya kita belum tahu itu dalil ayat yang menjelaskan haji harus satu kali.
Iya. Iya, terima kasih Bib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ikhwan, satu pertanyaan yang cukup bagus soal ibadah haji. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Soal kewajiban haji satu kali itu disepakati oleh semua ulama dan semua madhab, karena memang Nabi melakukan ibadah haji hanya satu kali. Jadi kalau ditanya dalilnya mana? Dalilnya amalun Nabi, perbuatan Nabi. Dalilnya perbuatan Nabi. Dan dalilnya juga ikrar Nabi, di mana para sahabat tidak tiap tahun bikin haji. Itu artinya kalau Nabi biarkan sahabat yang haji sekali, yang haji dua kali, itu namanya ikrar. Ikrar dari Nabi, sikap beliau yang beliau tidak larang itu. Nah, jadi sekali lagi haji itu satu kali disepakati oleh semua madhab. Hanya ulama berbeda pendapat dari sifat wajibnya. Nah, dalam madhab Syafi'i dikatakan wajibnya alat tarahi. Wajibnya nggak mesti disegerakan, boleh ditunda. Itu udah kena wajib haji, boleh kita tunda tahun besok atau tahun berikutnya. Tapi dengan katakan bahwa kita sudah dalam perhitungan tahun besok, tahun depan, kesempatan kita kemungkinan besar tidak hilang. Kalau kemungkinan besar hilang, tetap kita dianjurkan untuk disegerakan. Adapun dalam madhab Imam Ahmad, memang kewajiban haji itu alal faur, harus disegerakan. Begitu dapat kesempatan, begitu dia mesti menunaikan ibadah haji. Nah, itu yang ulama berbeda. Nah, adapun yang kedua soal kendaraan. Jadi yang dimaksud memiliki kendaraan bukan kita mesti punya mobil dulu, bukan. Bukan kita mesti punya motor dulu. Kalau punya motor nggak punya mobil, berarti kita nggak wajib haji, nggak begitu. Yang dimaksudkan kendaraan, memiliki kendaraan pada saat menunaikan ibadah haji, bila memang jarak kita ke tempat menunaikan ibadah haji membutuhkan kendaraan, sementara kita tidak punya ongkos atau biaya untuk menyewa kendaraan tersebut, berarti kita belum wajib menunaikan ibadah haji. Itu yang dimaksud kendaraan. Kayak dari Indonesia, pesawatnya ada, kapal lautnya ada, itu kendaraan. Walaupun bukan punya kita, kita bisa naik kapal laut, kita bisa naik pesawat. Suatu ketika terjadi perang di India, pesawat tidak boleh lewat. Jadi dari Indonesia nggak ada kapal yang boleh terbang untuk menunaikan ibadah haji. Kapal laut juga nggak ada yang bisa untuk berlayar. Berarti di situ kita tidak punya kendaraan untuk mencapai tempat di mana kita menunaikan ibadah haji. Nah, tentunya ini nggak berlaku bagi mereka yang tinggal di Mekah. Yang tinggal di Mekah bisa jalan kaki dekat ke sana kemari, nggak mesti punya kendaraan. Jadi istitoah itu artinya kesanggupan, baik itu yang berkenaan dengan keamanan perjalanan. Kendaraan ada, tapi jalanan nggak aman. Banyak perampokan, banyak pembunuhan, banyak pemerkosaan di jalan, umpama. Itu juga bisa menggugurkan kewajiban. Nah, itu pengertian daripada istitoah. Cuman dua itu aja kan yang ditanya. Ada lagi? Oh, soal panggilan. Kita tahu bahwa setiap orang ada di dalam perut ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis, memang Allah sudah tentukan. Tentukan baik tidaknya, tentukan umurnya, tentukan rezeki dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa dalam rahim kita pun sebetulnya udah ada panggilan untuk kita saut dan lain sebagainya. Ya, sejumlah riwayat mengatakan begitu, tapi kan kita sendiri nggak pernah tahu bagaimana dulu kita dipanggil, bagaimana dulu kita menyaut. Wallahu a'lam. Itu masalah gaib, cuman Allah yang mengetahuinya. Yang penting sekarang kita bicara di sini adalah dalam batas ikhtiar kita. Segala sesuatu memang Allah yang menentukan, tapi Allah tidak menjadikan kita bagaikan robot. Tapi Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita hak pilih untuk menentukan jalan hidup kita. Yang penting banyak-banyak isti'anah kepada Allah. Saya pikir jelas itu. Nah, baik. Ada pertanyaan bagaimana hukumnya orang yang mau pergi haji tapi masih ada tanggungan alisan dan barang gadean. Ya, jadi saudara, jadi menunaikan ibadah haji itu kalau kita lakukan dalam kondisi utang, arisan, gade dan lain sebagainya, itu kalau menunaikan ibadah hajinya dipaksakan dengan utang, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia memaksakan diri, dia belum mampu tapi dia paksakan dirinya dengan utang sana, utang sini.
Nah kalau ditanya bagaimana soal arisan dan gadaian, apa tidak sebaiknya didahulukan dari bikin haji? Ya, kalau kita punya utang, segera kita lunasi utang kita. Kalau kita punya gadaian, segera tebus gadaian kita. Itu lebih baik daripada kita segera menunaikan ibadah haji. Kecuali, ada kecualinya. Kalau arisan itu dan gadaian itu memang sudah ada waktunya masing-masing, nggak mesti didahulukan. Haji kita juga nggak mengganggu kewajiban kita terhadap arisan dan terhadap gadaian. Kan gadaian biasanya kan ada batas waktu. Kita gadaikan 4 bulan, sedangkan haji sekarang. Nanti kita pulang haji, kita masih bisa tebus gadaian kita. Tidak mengganggu ibadah haji kita. Silakan tetap menunaikan ibadah haji. Yang nggak boleh kalau ibadah hajinya membuat utangnya makin bertambah, arisannya terlantar, barang gadaiannya jadi tidak bisa ditebus. Nah akhirnya menimbulkan madarat yang lebih besar. Jadi jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri untuk haji kalau belum mampu. Nah, bagaimana caranya khusyuk dalam menjalankan perintah Allah? Nah, ini kiatnya banyak sekali, tapi yang jelas pertama, tanamkan keikhlasan niat dan jadikan ibadah kita itu, saudara, jadikan ibadah kita itu seolah-olah merupakan ibadah yang terakhir dalam hidup kita. Seolah-olah ajal akan segera menjemput kita. Itu akan mendorong kita untuk ibadah lebih tenang, lebih tumakninah, lebih santai, tidak terburu-buru. Dan juga untuk menambah kekhusyuan, berusaha untuk mengerti, paham apa yang kita baca. Nah, jangan tidak paham apa yang kita baca. Ya Rabbana tarafna والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد قص السحب والحمد لله في البدء والتلاهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.